sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang gak hadir siapa ya? Nihil, Bu. Alhamdulillah. Terus gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Kemarin materinya tentang apa ya? Masih ingat? Masih, Bu. Apa coba? Asam basa dan keseimbangan kimia. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian pernah merebus air dalam panci nggak? Pernah. Terus, kira-kira yang terjadi pada tutup pancinya itu apa? Ada uapnya, Bu, ada airnya. Ada air. Terus kan biasanya itu kan tutup pancinya terangkat ya? Itu karena apa ya? Karena adanya tekanan air. Itu di mana saat airnya mendidih, uapan itu akan terbentuk kayak gelembung-gelembung yang semakin banyak sehingga air akan menumpah ke atas. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Terus kalian pernah dengar sifat koligatif larutan enggak? Benar. Terus menurut kalian ada perbedaan sifat dari suatu cairan murni dengan cairan murni lain yang ditambahkan suatu zat terlarut yang suka menguap? Ada perbedaannya enggak kira-kira? Ada. Oke. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh penerapan dari sifat koligatif larutan pada kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar tentang sifat koligatif larutan pada kehidupan sehari-hari. Nah, diperhatikan petunjuknya buat kelompok 1 itu menganalisis yang pertama, yang analisis kedua itu kelompok 2, analisis ketiga kelompok 3, analisis keempat itu kelompok 4. Nah, jawaban yang akan kalian diskusikan itu sudah tertera di link YouTube yang ada di soal. Kalian bisa lihat di link YouTube-nya atau mencari referensi yang lain gitu ya. Nah, udah kumpul sesuai kelompoknya? Sudah. Baik. Nah, nanti Ibu kasih lembar kerja buat kalian. Kalian kerjain ya. Ya, Bu. Petunjuknya juga udah ada di lembar kerjanya. Nah, mohon diperhatikan, itu kan ada analisis 1, 2, 3, dan 4. Kelompok pertama itu analisis 1, kelompok kedua analisis 2, kelompok 3 analisis 3, kelompok 4 analisis 4. Paham? Paham. Oke, Ibu beri waktu berapa menit ini untuk mengerjakan? Setengah jauh. Oke, 30 menit ya. Mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum, Bu. Belum. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah semua ya? Sudah. Ini Ibu menginginkan buat salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Saya. Ya, silakan maju. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis 1, yaitu penurunan tekanan uap. Yang pertama itu ada
tabel hasil pengamatan. Di sini ada zat pada suhu 25 derajat Celcius dengan tabel tekanan uap dalam mmHg. Yang pertama itu ada air sebagai pelarut murni, itu punya tekanan uap sebesar 23 HPA dalam 20 derajat Celcius. Kedua, ada larutan glukosa 1 mol yang dalam tekanan uap itu dia tidak diketahui tekanan uapnya. Kemudian ada larutan urea 1 molar, dia itu punya tekanan uap kurang dari 0,1 HPA dalam 20 derajat Celcius. Kemudian ada pertanyaan analisisnya. Yang pertama, dari video di atas manakah yang menghasilkan tekanan uap yang lebih besar? Nah, jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, air memiliki tekanan uap yang lebih besar dibanding dengan pelarut lainnya, atau sama dengan P0 lebih besar dari P larutan. Kedua, apa pengaruh zat pelarut terhadap tekanan uap jenuh larutan yang dihasilkan? Nah, pengaruh dari penambahan zat pelarut berpengaruh pada tekanan uap yang akan berdampak pada titik didih dan titik kumpul larutan, sehingga terjadi sifat koligatif larutan. Di sini P larutannya itu sama dengan X larut dikali dengan P0. Kemudian yang ketiga itu dari hasil pengamatan didefinisikan apa itu penurunan tekanan uap jenuh larutan. Jadi penurunan tekanan uap jenuh larutan adalah penurunan tekanan uap dikarenakan penambahan zat karena tekanan uap pelarut murni lebih besar dari tekanan uap pelarut campuran, di mana delta P-nya ini sama dengan P0 pelarut dikurang P larutan. Terima kasih buat kelompok 1. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Berhubung semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, hari ini Ibu cukupkan, tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu harap dari kalian dapat menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Zahra. Sifat kolektif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat larut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat larutnya. Sifat kolektif larutan itu terdapat 4 jenis. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, penurunan titik suhu. Dan ketiga, titik didih. Yang terakhir, tekanan stasis. Oke, berikan tepuk tangan kepada Mbak Zahra. Nah, jadi sifat koligatif larutan itu sifat yang ditentukan oleh konsentrasi suatu zatnya. Nah, itu ada 4 yang telah disebutin Mbak Zahra. Jadi semakin besar konsentrasi, maka sifat koligatifnya semakin besar juga, begitu ya.